Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unisia Radio yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Putri Rifki yang pada kesempatan kali ini ingin mengajak sahabat Unisia untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah. Pernahkah ketika kita mengajak anak-anak kita untuk belajar, justru kita yang mendadak jadi mama singa atau papa singa? Seringkali ketika kita mengajak anak untuk mengerjakan PR atau membaca lagi buku-buku pelajaran mereka, respon anak menjadi murung, menjadi marah, atau bahkan kabur. Seolah-olah belajar ini tuh menjadi beban. Padahal belajar ini adalah sebuah kebutuhan, bukan beban berat yang meski dipikul. Belajar adalah cahaya. Cahaya ilmu adalah kemuliaan, yang mana seharusnya belajar membuat kita menjadi senang, bukan malah sebaliknya. Sayangnya seringkali suasana belajar di rumah atau bahkan di sekolah itu justru penuh tekanan. Anak dimarahi ketika salah, ditegur keras ketika tidak fokus, atau dipaksa menghafal tanpa sempat memahami. Ada sebuah cerita, kisah nyata dari anak sahabat saya. Anak sahabat saya ini seorang laki-laki yang berusia sekitar 6 tahun. Usianya 6 tahun. Dia mendadak tidak mau masuk ke kelas. Setelah setengah jam dibiarkan ada di rumah, kemudian gurunya melaporkan kepada orang tuanya. Assalamualaikum Bunda, Mas A tidak mau untuk masuk ke dalam kelas. Kenapa sih kok susah banget diajak masuk ke kelas? Lalu ada pelabelan nakal, tidak mau diatur, dan lain sebagainya. Setelah coba didekati, coba dipahami, barulah ketahuan. Ternyata Mas A ini adalah tipikal anak yang kinestetik, di mana dia akan merasa senang belajar ketika ada banyak pergerakan tubuh. Jadi tidak hanya sebatas mendengarkan dan berdiam diri di kelas. Nah, dari realitas ini menunjukkan bahwa banyak hal yang mesti kita ketahui terlebih dahulu tentang anak-anak kita. Ada teori yang menjelaskan tentang multiple intelligence dari Howard Gardner. Gardner mengatakan bahwa kecerdasan manusia itu tidak tunggal. Tidak hanya soal logika dan bahasa, tidak hanya tentang matematika, tetapi ada banyak pintu masuk kecerdasan. Ada anak yang kecerdasannya linguistik. Ia senang berbicara, suka menulis, membaca. Ada yang logis matematis, mudah memahami angka dan pola. Ada pula yang visual spasial, senang menggambar, membayangkan bentuk, dan penuh imajinasi. Ada anak yang kinestetik seperti anak teman saya itu, baru bisa paham kalau diajak bergerak dan praktik langsung. Ada yang musikal, senang ketika belajar sambil mendengarkan musik. Ada yang interpersonal, suka berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Ada yang intrapersonal, lebih senang ketika belajar harus dengan menyendiri, merenung dan memahami. Ada pula yang naturalis, mudah belajar ketika dekat dengan alam. Artinya, setiap anak itu unik. Setiap anak punya cara belajar yang berbeda. Maka, komunikasi orang tua, guru, atau orang-orang yang di sekelilingnya harus menyesuaikan dengan karakteristik kecerdasan yang dimiliki anak. Kalau tidak, ya rasanya akan gagal. Merasa tidak mampu, padahal sebenarnya ia hanya belum menemukan cara belajar yang sesuai. Anak bukan
bodoh ketika nilai matematikanya hanya di angka 5. Bukan seperti itu. Seorang anak yang kinestetik ketika hanya diminta diam saja selama 2 jam, wah, itu akan terasa sangat berat sekali. Ia akan gelisah, bosan. Lalu yang paling menyedihkan, akan dianggap nakal karena dia butuh banyak pergerakan. Sahabat Unisia yang berbahagia, komunikasi orang tua dalam mendidik anak bukan sekedar memberikan instruksi belaka. Komunikasi adalah seni. Komunikasi adalah jembatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Permudahlah, jangan mempersulit. Gembirakanlah, jangan membuat orang lari." Kalau kita merenungkan betapa dalam arti dari hadis ini, anak-anak bukan seharusnya kita tekan dengan belajar, tapi kita gembirakan dengan ilmu. Kita temukan bagaimana cara untuk belajar yang menyenangkan. Kita gali karakteristik kecerdasan anak kita seperti apa. Kalau kita sudah tahu, oh ternyata anak saya adalah musikalis, senang ketika belajar sambil mendengarkan musik, ya sudah, kita izinkan dia untuk belajar dengan mendengarkan musik. Kalau anak kita kinestetik, ya kita berikan ruang dia untuk bergerak. Misal, belajar matematika, penjumlahan, itu tidak hanya melihat dengan angka dan tulisan, tetapi bisa juga dengan langsung memberikan contoh langsung. Ada pulpen 3 buah misalkan, terus ditambahkan dengan apa jenis lain. Jadi wujud dan bentuknya terlihat. Ada pergerakan yang dia lakukan. Itulah yang harus kita pahami sebagai orang tua. Nah, inilah pentingnya kita untuk membangun komunikasi positif dan asertif. Komunikasi yang menghargai anak, yang memberikan ruang kebebasan namun tetap dalam batasan. Ada orang menyebut dengan parenting permisif yang sehat. Permisif yang sehat tidak hanya membiarkan anak semaunya saja, tetapi memberikan ketegasan dan batasan. Bukankah yang kita harapkan adalah anak-anak yang cerdas dan bangga dengan dirinya sendiri? Bukan anak yang cerdas tapi tertekan dalam belajar. Jadi mari kita sebagai orang tua terus belajar untuk mengenali bagaimana anak-anak kita. Dan terpenting, kita juga orang tua belajar tentang mengenali bagaimana diri kita. Semoga kita bisa selalu menjadi tempat ruang yang aman untuk anak-anak kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih, semoga ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia, kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta.